Selamat siang semuanya. Berada saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mengungkapkan perasaannya kepada dia. Tak kenal maka kata sayang. Perkenalkan, kelompok presentasi kami yang beranggotakan Elsa Desi Saputri, Eriani Rahman, Juan Olivier, Tintan Larasati. Berada saya di sini untuk presentasi bukan berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat saya sakit hati. Tidak akan baik basa-basi. Berada saya di sini bukan karena tidak dikasih makan atau minum, tapi saya mau presentasi. Sejarah dan perkembangan PT Sosro. Sosro merupakan pelopor produk teh siap minum dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Namun Sosro diambil dari nama keluarga pendiri, yakni Sosro Jojo tahun 1940. Keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa Tengah. Pada saat mulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol, di mana daerah penyebarannya masih di sekitar wilayah Jawa Tengah. Generasi pendiri pertama adalah Bapak Sosro Jojo, sudah almarhum. Generasi kedua itu Bapak Sumarsono Sosro Jojo, Bapak Sugiarto Sosro Jojo, Bapak Swetijito Sosro Jojo, Bapak Surjanto Sosro Jojo. Generasi ketiga tahun 1953, keluarga Sosro Jojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan strategi cicip rasa produk sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum, ready to drink tea, dalam kemasan botol. Pada tahun 1974, didirikan PT Sinar Sosro yang merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. Visi misi PT Sinar Sosro. Visi mengutamakan agar produk-produknya dapat sampai pada konsumen dimanapun mereka berada. Misi meningkatkan jaringan distribusi baik nasional maupun internasional dengan pemasaran produk baru di bidang minuman. Filosofi PT Sinar Sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Slogan ini tidak saja mengguncang semua produk teh, namun juga produk minuman secara keseluruhan. Teh dalam kemasan botol sudah tidak asing bagi masyarakat umum, karena teh botol minuman untuk semua orang. Strategi PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro awalnya memperkenalkan minuman siap saji dalam kemasan botol. Sosro selalu menjaga kualitas produknya dan ketersediaan produknya di pasaran. Semenjak diluncurkan pada tahun 1970, teh botol Sosro baik rasa, penampilan maupun logonya tidak berubah sama sekali. Bahkan perusahaan multinasional seperti Pepsi dan Coca-Cola masuk melalui produk teh kita dan Resti, Sosro tidak bergeming. Permasalahan dan cara penyelesaian yang terjadi di PT Sinar Sosro. Permasalahan yang pertama yaitu berselisihnya dengan karyawan. PT Sinar Sosro berhenti produksi sementara. Pada awalnya, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Neka Industri, bisa disingkat dengan FSPMI Kabupaten Mojokerto, Eka Hermawati mengatakan, persoalan ini dipicu dengan adanya 10 karyawan yang membentuk Serikat Pekerja bagian dari FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di pabrik tersebut pada November 2017. Mereka adalah Agung, Dwi, Prasetyo, dan lainnya. Sementara di PT Sinar Sosro, sejak awal melarang adanya serikat pekerja. Sebagai sanksinya, 10 karyawan tersebut dimutasi ke Minahasa atau Sulawesi Utara. Larangan membentuk serikat pekerja terkait pelaksanaan hak atas pesangon yang tidak ada. Saat karyawan di PHK hanya diberi 15% dari total pesangon. Juga ada indikasi perusahaan ini akan mengalihkan sistem karyawan tetap ke sistem outsourcing. Sudah ada beberapa karyawan dimasukkan ke outsourcing. Sanksi mutasi tersebut rupanya diterima oleh Agung dan lainnya. Hanya saja mereka menuntut hak atas mutasi, meliputi perusahaan tak mengurangi upah selama di Minahasa.
transportasi pulang pergi tiap bulan, transportasi dari kontrakan ke perusahaan, serta fasilitas kontrakan dan biaya makan selama di Minahasa. Namun, permintaan 10 karyawan tersebut tak digubris oleh PT Sinar Sosro. Perusahaan membuat kebijakan kalau tak mau dimutasi, 10 karyawan ini diminta mundur dari PT Sinar Sosro dengan kompensasi hanya 15% dari total pesangon. Tanggal 6 Februari 2018, mereka, Agung dan lainnya, mendapat surat skorsing menuju PHK. Agar hak Agung dan lainnya tak terabaikan, pihaknya menggelar 3 kali perundingan baik dengan perusahaan maupun secara tripartit melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Namun, perundingan tersebut tak kunjung mencapai kesepakatan. Bahkan, surat somasi dilayangkan ke PT Sinar Sosro. Akibatnya, karyawan menggelar unjuk rasa dan mogok kerja. Yang ikut mogok kerja sebanyak 50 orang dari total sekitar 180 karyawan termasuk outsourcing. Dimulai pada tanggal 1-3 Maret, dilanjut dengan tanggal 5-10 Maret. Kemudian dari permasalahan tersebut, terdapat cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro. Yang dilakukan PT Sinar Sosro adalah bukannya memenuhi tuntutan para karyawan, PT Sinar Sosro justru menghentikan proses produksi. Keputusan pabrik teh ini tertuang dalam surat nomor 013/SSMJO/E/3/2018 surat tertanggal 1 Maret 2018 ini ditandatangani General Manager PT Sinar Sosro Pabrik Mojokerto, Harjanto Hadi Wijojo. Di dalam surat ini, pihak manajemen menyatakan menutup perusahaan atau lockout mulai 12 Maret 2018 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Saat karyawan ingin bekerja seperti semula, perusahaan justru lockout. Indikasinya perusahaan merekrut dengan karyawan lain non-anggota serikat pekerja. Adanya surat lockout tersebut memaksa puluhan karyawan yang pro serikat pekerja melakukan pengamanan aset. Lockout di PT Sinar Sosro ini bersifat sementara. Pasalnya, tercapai kesepakatan antara karyawan dengan manajemen perusahaan untuk kembali beroperasi. Pabrik teh ini menerima adanya serikat pekerja, hanya saja Agung dan lainnya menjadi korban. Mereka terpaksa kehilangan pekerjaan di PT Sinar Sosro setelah manajemen menolak memperkerjakan mereka kembali. Permasalahan yang kedua yang dialami oleh PT Sinar Sosro yaitu seorang konsumen akan menggugat produsen PT Sinar Sosro senilai 1 miliar rupiah. Seorang konsumen bernama Dallas Frankie Hutapea akan menggugat produsen PT Sinar Sosro senilai 1 miliar rupiah ke Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dallas Frankie mengatakan peristiwa tersebut merupakan satu kelalaian yang dialami oleh PT Sinar Sosro karena telah menjual minuman kadaluarsa tanpa mencantumkan batas waktu konsumsinya, sehingga berakibat Dallas harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Beta Medica Sukabumi. Dugaan keracunan tersebut berawal dari Dallas meminum teh bermerek Sosro yang dibelinya di sebuah kantin berdekatan dengan kantornya. Setelah meminum teh tersebut, Dallas mengalami pusing, mual, serta kejang di sekujur tubuhnya. Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh Dallas dan PT Sinar Sosro? Dallas melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, tidak ada respon baik dari PT Sinar Sosro. Karena tidak ada respon baik dari PT Sinar Sosro, Dallas akan melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk menggugat produsen PT Sinar Sosro senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum korban yang bernama Tatang Wirya Miharja meminta PT Sinar Sosro untuk meminta maaf kepada korban melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Namun, menurut pihak PT Sinar Sosro, pihaknya telah menerima adanya aduan korban yang diduga keracunan, bahkan pihaknya telah melakukan penawaran dengan mengganti uang berobat kepada korban. Namun ditolaknya. PT Sinar Sosro mengaku produknya biasa berlaku 1 tahun dan selama 3 bulan sebelum masa kadaluarsanya sudah ditarik. Kesimpulan, PT Sinar Sosro berdiri sejak tahun 1940. Pada mulanya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol. Sosro selalu menjaga kualitas produknya dan selalu menjaga ketersediaan produknya di pasaran.
Bahan bakunya pun dari teh yang berkualitas pilihan, karena Sosro memiliki perkebunan teh sendiri. Semenjak diluncurkan pada tahun 1970, produk teh botol Sosro baik rasa, kemasan, logo maupun penampilan tidak mengalami perubahan sama sekali. Selain itu, pihak PT Sinar Sosro tidak setuju dengan adanya serikat pekerja karena akan merusak citra perusahaan. Sehingga PT Sinar Sosro melayangkan surat PHK bagi karyawan yang ikut serta dalam serikat pekerja tersebut. Jika terjadi suatu permasalahan pada produk, PT Sinar Sosro akan mempertanggungjawabkan karena pihak PT Sinar Sosro menjamin produknya bisa berlaku 1 tahun dan selama 3 bulan sebelum masa habis kadaluarsanya sudah ditarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.